Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha wa nuhita kulla sayyi'atin kana azlafaha. Sadaqallahul 'azim. Allah marhamna bil Qur'an wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Santriwan dan santriwati, hadirin wa hadirat rahimakumullah, yang maaf salat subuh secara umum. Terlebih dahulu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa menurunkan rahmat-Nya dan juga keberkahan-Nya kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai pada hari akhir. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, arzakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, terkhusus untuk santriwan dan santriwati, itu apa ya? Kita kadang ada yang bilang alhamdulillah takut. Kemudian yang kedua, gimana ini? Ada dua itu. Satu, alhamdulillah masuknya diperpanjang dari hari yang kemarin kita dengar mau pulang. Ada yang bilang alhamdulillah. Kemudian yang satunya ketika sore kemarin dengar ini ada perubahan dari pendidikan bahwa untuk perpulangan jadwalnya tanggal sekian dan sekian, tidak sebagaimana yang pertama akan segera berpulang. Gimana ini? Sudah siap-siap, sudah gini-gini, jadi pulang. Iya enggak? Iya enggak? Yang mana yang banyak, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yang kedua, yang alhamdulillah yang sebagaimana. Gimana ini? Enggak jadi pun. Banyak yang pertama atau yang kedua? Pertama. Yakin yang pertama? Yang kedua? Kalau dipikir-pikir itu enak yang pertama. Satu, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kita akan menata dan memposisikan diri kita dan terukur kehidupan dan diri kita dan terjaga amal-amal sholat kita ketimbang kita segera pulang. Di sini jam 2 barangkali kita sudah bangun, pendek kata malamnya sampai jam 3 kita bangun. Saya tidak yakin kalau di rumah jam 3 bangun. Sini 5 waktu, 2 asar, maghrib, isya dan subuh sebelum Anda sudah berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak yakin kalau kita jadi rumah besok itu, kalau liburan 3 lagi itu, sebelum azan kita sudah ada di musola, di syurah, di masjid. Bahkan setelah qomat, bahkan subuh sudah selesai, bahkan imam dan makmumnya sudah selesai berdoa kepada Allah, kita baru jadi kita alhamdulillah. Lagi ini masih Ramadan, posisi amal soleh dan ibadah kita masih tertata, masih terpelihara, masih terjaga. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu hampir kebanyakan santri seperti itu. Enggak di sini saja, di Jawa
Jawa itu pun juga seperti itu. Kalau jadi bulan ya seperti itu, molor tidurnya, molor malasnya dan sebagainya. Kita alhamdulillah masih ada waktu yang banyak untuk siang Quran di sini. Keberkahannya itu lebih barangkali ketika kita masih ada di rumah. Alhamdulillah. Maka ini untuk asrama dulu ya, untuk hasanah Islamu, untuk membenahi ketika kita menjadi orang yang lebih dan ingin baik, maka teruskan waktu-waktu yang masih ada pada bulan suci Ramadan di sini, kita pergunakan dan kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktu itu sangat dan sangat berharga sekali. Ibnu Qayyim mengatakan waktu itu tahu sebagaimana kehidupan. Ya, waktu itu tahu banyak sebagaimana kehidupan. Ya. Dan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu itu berarti dia menyia-nyiakan kehidupannya sendiri. Jadi sebenarnya waktu itu lil ibadah, lil zikrillah, lil doa dan lain sebagainya, ta'allum untuk belajar dan lain sebagainya, maka kadang-kadang sia-sia dan disia-siakan itu sendiri. Maka hidupnya juga sia-sia. Maka sahabat itu mengatakan satu benci kepada orang-orang yang dia memiliki waktu tetapi tidak diisi waktunya itu dengan amal-amal soleh, dengan penambahan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari tidak ada sedikit pun perubahan pada dirinya untuk aktivitas amal soleh dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi sangat membenci orang-orang yang ketika matahari terbit sampai matahari tenggelam tidak ada perubahan sedikit untuk pembenahan diri dalam aktivitas amal solehnya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang saya hormati, gunakan waktu sebaik-baiknya, dimanfaatkan. Kalau ada waktu siang itu, ya, siang itu untuk apa itu? Kalau nggak ada aktivitas belajar itu untuk apa? Untuk istirahat. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Nanti setelah itu baru ada aktivitas yang lainnya, bukan sebaliknya. Waktu istirahat digunakan untuk main-main. Waktu belajar digunakan untuk tidur. Terbalik itu. Jangan beralasan. Ayo bulan, kenapa kamu ngantuk? Pas tadi malam belajar sampai malam, enggak mungkin. Paling enggak belajar, main-main aja. Karena siangnya tidak tidur. Malah gunakan sebaik-baiknya. Ya, enggak usah keluar, enggak usah keluar. Di asrama aja kita berjalan ilmunya. Agar apa? Agar keindahan kita, agar kecantikan kita, agar ketampanan kita, agar keanggunan kita, agar kesatrianya kita itu selalu menempel dan berada pada jiwa kita. Kala diumpamakan kalau ilmu itu memiliki wajah atau memiliki rupa. Sejelek-jelek kita wajahnya yang tidak tampan dan tidak cantik, tapi kalau memiliki ilmu dan telah berilmi wal amal bihi dan mau beramal dengannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wanita yang cantik, yang anggun, sebagai laki-laki yang satria, yang tampan dan rupawan. Itu memang hal seperti itu kadang-kadang kalau kita berpikir masa iya kan? Memang hakikat kebenaran seperti itu, tidak bisa dibantah. Ya, hakikat kebenaran seperti itu tidak bisa dibantah. Nah kalian mengerjakan ataupun tidak, memang hakikatnya seperti itu. Kalau subuh hakikatnya cuma 2 rakaat. Subuh waktunya bukan jam 5 atau setengah 6. Kayak gitu apa? Ke sahur selesai, gunakan. Itu waktu-waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Itu ya tidur sebentar saja, jangan sampai kebablasan gitu ya. Jangan sampai molor dulu. Kenapa itu? Yang kemarin karena hari-harinya itu tidak digunakan untuk istirahat pada waktu istirahat. Gitu. Jadi seperti waktu kita manfaatkan. Agar apa? Tidak sia-sia kehidupan kita. Makanya kalau ada nyanyian orang tidak itu.
andaikan waktu bisa kita ulang kembali, andaikan waktu bisa kita putar kembali, ya, otomatis kan ku ingin berada di sini ketika saya berkaitan, atau yang simpulan yang berkaitan, ku ingin engkau berada di sisiku. Itu ketika orang tua kita meninggal dunia, yang dulu kita tidak banyak menggunakan waktu untuk guru walidain. Andaikan waktu bisa berputar dan berulang kembali, ku ingin engkau berada di sisiku, ingin aku memuliakanmu menjadi ratu, ingin aku ayahku menjadi raja untukku, aku yang bekerja. Itu pengusaha itu biasanya datang kapan? Iya terakhir. Nilaiku berapa nilainya nak? Paling hebat nilai saya tuh angkanya 5. Itu paling favorit. Yang lainnya ada 7, ada 8, ada 9. Yang favorit nilainya cuma 5. Lainnya berapa? Lainnya 4, 3 masa. Lalu apa kemarin datang ini belajar, banyak mainnya, banyak meremehkan pelajaran, banyak hal yang saya abaikan. Di antaranya apa? Saya tidak suka sama ustadz dan ustazahnya. Nah itu yang akan menjadikan nilai yang sebenarnya 7 menjadi 5 atau bukan menjadi 5. Makanya kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Kan dalam waktu itu kan ketika ada kalimat kan ada yang ingat al-waktu kasih ini kan seperti itu. Kalau tak tahu atau angka, betul alat seperti itu. Waktu tak ubahnya sebagaimana pedang. Kalau kalian tidak bisa menggunakan dan mempermainkan pedang, maka pedang itu bisa menghantam dan bisa melukai kalian masing-masing yang menggunakan itu. Maka pergunakan pedang dengan sebaik-baiknya dengan belajar itu sendiri. Pak, insya Allah kita akan mampu mempermainkan. Adik-adik pernah lihat yang namanya Bruce Lee enggak itu? Pemain karate hebat itu. Mungkin dengar atau pernah dengar ya, atau pernah lihat. Dia itu mempermainkan dan menggunakan rujung itu Masya Allah. Atau mungkin tetangga Anda atau kakak Anda atau adik Anda yang sudah permainan silat menggunakan senjata rujung itu kayak diputar-putar sejak dilihat kepala itu tidak jatuh. Kayak kita berada di belakang ini juga ada apa-apa. Kenapa? Karena pandai menggunakan. Dan kita ketika satu kali menggunakan itu sudah sini, oh besar kepala, merah-merah, Masya Allah. Kenapa? Karena tidak pandai menggunakan waktu sehingga menghantam diri rugi. Gunakan main-main dan sebagainya. Maka kita gunakan itu. Jadi antara waktu-waktu yang kita harus mampu menggunakan itu, kalau kita sebagai seorang murid itu harus betul-betul kita manfaatkan ketika mata pelajaran ada sekian, kita manfaatkan waktu untuk bisa menyelesaikan 3 mata pelajaran ketika besok pagi itu mata ujian. Malamnya kita manfaatkan separuh begini, separuh begini, separuh begini. Jadi tiga-tiga bisa terselesaikan dengan normal, dengan seimbang, sehingga ketika masuk ruangan itu masih ada ingatan. Waktu, lagi-lagi semuanya waktu itu bisa mencelakakan dan waktu itu bisa memberikan keuntungan kalau kita sendiri yang mampu, yang bisa dan mampu mau untuk menggunakan waktu itu sendiri, ya, waktu sendiri. Ya. Di antara waktu-waktu yang baik dalam kehidupan kita masing-masing, kalau kita sudah masuk untuk membenahi diri menjadi muslim yang baik, sehingga amal-amal kebaikan dicatat oleh Allah, keburukan-keburukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu untuk berdekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menjauh. Gunakan waktu yang satu itu pertama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang mengatakan ketika usahamu sudah maksimal, kamu kerjakan semuanya dengan penuh kesungguhan dan tenaga yang kamu miliki, ya, maka yang berikutnya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah berdoa kepada Allah, maka teruslah tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sisa setelah kalian berusaha, setelah kalian sudah berdoa, setelah kalian sudah memasrahkan tawakal kepada Allah, sisanya serahkan pada tulisan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sisanya kalian serahkan kepada tulisan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian sudah banyak dan berusaha untuk menyelesaikan suatu urusan atau perkara itu, munajat kita kepada Allah. Ambil manfaat yang makbulah, ambil manfaat yang di situ ada tempat-tempat yang terkabul. Jangan kalian remehkan sedikit pun waktu yang makbulah yang kalian sebenarnya mampu menggunakan dan mengambil, maka ambillah itu. Jangan disia-siakan, jangan dibuang. Kita nggak tahu ketika kita sibuk, waktu yang mustajabah di antara azan dan iqamah itu, ternyata di situ terkabulnya doaku. Ternyata ketika saya berdoa dengan ketika mau berbuka puasa, kita nggak tahu, atau tengah malam, ketika malam, atau waktu-waktu zamannya yang mustajabah itu, kita nggak tahu. Sebagaimana kata Allah sudah menjelaskan, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak istighfar. Satu, yang pertama, di rumah-rumah kalian banyak istighfar. Di perjalanan kalian, di kendaraan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian, ketika bermajelis zikir, majelis teladan ini, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kalian menghadapi hidangan, menghadapi makan pun dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, mau menjelang berbuka puasa, piring sudah diserahkan, tangkir gelas sudah dipasrahkan, kita tinggal nunggu jatahnya minuman dan makan untuk mengantarkan kita berbuka puasa. Ketika sudah ada di sini semuanya, dibakar semuanya, ini jangan sekali-kali lah ya, jangan sekali dilakukan. Piring-piring ini yang sudah ada isinya, entah isinya satu atau dua, entah itu jenisnya sama atau berbeda, ketika dikejarkan, jangan sekali-kali ditukar. Nah, ini kayaknya enak sekali, tapi kalau saya jangan, dosa itu yang sudah dipiring dari sana, itu sudah haknya yang ada di piring itu. Jadi jangan sekali-kali menukar dan ditukar. Wah, ini kayaknya enak, ini saya tukar aja. Masa aku rasa kecil ini bisa ambil aja, aku lagi nggak ada orang tahu. Dosa itu yang menghadapi kita untuk bisa menjadi yang terbaik atau yang baik. Kayak sepele kan? Apa itu namanya? Kalau di dakwah apa
amal soleh atau pahala atau belajar di Allah atau bawakan dari Allah tinggal pilih. Ya. Bagaimana wajah yang bukan sejauh wajah yang tadi berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama menuju ke neraka, yang kedua menuju surga. Tinggal pilih kita sebenarnya, ya tinggal pilih mau menuju surga atau neraka. Ada yang bilang kalau anak-anak yang belum neraka, wah neraka di sana kok. Beberapa orang sakit kalau tentang makan bukan bangun-bangun, bukan kurang-kurang, warnanya biasa. Jangan berpikir seperti itu. Karena bisa orang itu yang itu tidak ada satu benda pun yang melekat di tubuh manusia. Loh, ini tanya, bagaimana nanti kita kalau yang niatkan kalau itu untuk urusan pribadi yang sudah bingung sama sekali. Gak sama itu melihat si pro dan si kontra, gak pada celana, udah pakai kerudung, udah pakai kapas, udah pakai ini. Gak sama. Urusan itu sudah membingungkan sekali. Jangankan di akhirat nanti, di dunia ketika kebakaran di rumah, yang dibawa itu bukan anaknya. Siapa yang dibawa? Yang dibawa apa? Ketika bingung, ini ya, rumah kebakaran, itu kebakaran, yang dibawa itu bukan anaknya, itu keluar, diambil punyanya, kemudian dan bapak diambil, diselimuti, keluar, bilang alhamdulillah, tetapi yang di dalam itu sudah menjadi arang. Kenapa? Karena sampai hebatnya keadaan itu nggak sempat lagi ini anakku atau ini kuning, tinggal anak saja. Ketika dibawa ternyata kulit anak sudah ada. Betul. Betul. Kejahatan di akhirat, kejahatan di alam kubur itu yang seyogyanya kita takutkan. Bukan di dunia ini. Di dunia ini apa? Adunya. Mazra'atul apa? Adunya mazra'atul. Yang bisa silakan. Lanjutannya apa? Adunya mazra'atul. Ada enggak? Yang depan? Yang depan ada enggak? Adunya mazra'atul akhirat. Dunia itu ladangnya akhirat. Kita tinggal mencangkul, kita tinggal menggali, kita tinggal berbuat di situ. Nanti panennya di akhirat. Tinggal kita tanam apa? Ya, tinggal kita tanam apa? Sesuai dengan apa yang kita tebarkan benihnya, sesuai dengan apa yang kita tancapkan pohonnya, maka itulah buahnya. Jeruk, maka akan tumbuh jeruk juga. Semangka, maka pun juga buahnya pun juga nanti akan semangka. Pepaya itu pun juga akan pepaya. Tinggal amal soleh atau amal yang bisa. Amal yang baik atau amal yang buruk yang kita tanam sejak kita itu mulai bismika Allahumma ahya dan bismika amun sampai alhamdulillah sampai kita tidur lagi, itu yang akan menjadi besok kita panennya di akhirat. Maka tanamlah, tebarlah benih-benih kebaikan sehingga besok kita panen kebajikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita tanam? Di antaranya tentu itu adalah akhlak yang kita miliki. Ini kalau ada di Jawa itu ada anak-anak yang belajar baik di pesantren maupun di gunung itu. Sebodoh-bodohnya anak itu permisalan dari mata pelajaran itu hampir rata-rata itu merah. Hampir rata-rata itu merah. Berarti kalau merah dia di bawah berapa? Nilai itu di bawah 5 rata-rata. Ini bentuk kalkulasi perhitungan dalam pendidikan itu tidak lurus, tidak naik, mesti tidak naik. Karena mayoritas warnanya merah ratapnya.
ada biar. Tapi ada satu yang bisa kontrol, ya. Satu yang bisa ngangkat, satu yang bisa naikkan, yang sebenarnya tidak lulus bisa lulus, bisa lolos. Yang sebenarnya tidak naik bisa naik jadi naik. Apa itu? Apa? Apa? Kemudian yang kedua, nilainya bagus-bagus, sudah ini dijamin lulus, sudah ini dijamin naik. Tapi cara pertimbangan sidang para guru, dia tidak jadi naik, dia tidak bisa naik, tidak bisa. Apa itu? Yang pertama apa? Akhlak. Kalau di Jawa itu pertimbangan satu cuma akhlak, adab. Nabi diutus liutam lima makan akhlak untuk menyempurnakan, untuk membenahi akhlak budi pekerti. Itu yang bisa. Kenapa kita tidak bisa naik? Padahal dia bagus karena tidak punya akhlak. Budi pekerti yang turun drastis. Berani kepada guru, nentang kepada guru, benci kepada guru, bantah kepada guru. Tidak ada satupun sedikit cinta kepada para pengajar dan gurunya. Ini yang akan menjadikan dia akhlak penentunya. Di antara kebaikan-kebaikan itu adalah budi pekerti yang bisa menentukan. Baru saya katakan bahwa untuk belajar ilmu pengontrolnya yang utama adalah adab. Ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang ibu mengirim anaknya untuk kolaborasi kepada syekh, dia bilang, nanti kamu sebelum belajar ilmunya, pelajari dulu akhlaknya, pelajari dulu adabnya, karena itu akan menjunjung dan akan meningkatkan Anda untuk bisa pelaku ilmunya masuk. Berapa banyak orang yang pandai-pandai tapi tidak punya akhlak. Itu akhlak. Akhlak kepada siapa? Banyak sekali itu. Di antara akhlak kepada Allah, ada kepada dalam urusan ibadah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada adabnya, ada akhlaknya. Di mana doa menghadap kemana? Menghadap kiblat, ke tangan, ada di antaranya. Atau ada kepada guru. Di mana ada kepada guru? Menghormati, salam, izin ketika keluar dan sebagainya. Itu ada sesuatu. Lagi banyak sekali dari berkaitan dengan benar. Maka waktu-waktu yang masih ada untuk membenahi kehidupan kita masing-masing, kita manfaatkan dan kita gunakan sebaik-baiknya sebelum terlambat. Betapa banyak orang-orang yang menyesal dikarenakan tidak sempat untuk datang kepada orang tuanya. Ketika dikabari, kamu pulang ya, ibu kamu jadi sakit. Tidak pulang ya. Ini tidak bisa, ini lagi sibuk. Ini kerjaan kumpul. Ini bisnis lagi ramai. Ini ibu tuan. Yang untuk kamu menjaga, bukan uangnya sebenarnya, tapi kamunya yang menjaga. Tidak bisa mungkin gimana. Jadi uang saya tahu saja. Itu sakitnya orang tua. Yang dibutuhkan orang tua itu bukan apa? Bukan uangnya, bukan jajannya, tapi kehadirannya. Kadang-kadang ketika kita hari raya Idul, ketika kita sedang berkeluarga ya, hari raya itu orang Jawa itu, orang Jawa itu aneh. Ketika Idul itu dagang, kayak dia itu orang hebat, kayak dia itu dilupai jajan sekali. Gimana kan? Dia datang bersama 5 anaknya, sama istrinya datang, bawa oleh-oleh dan bawa amplop untuk orang tuanya. Ada pepaya, ada pisang, ada jeruk, ada apa dan sebagainya. Ya. Itu kalau ditimbang dan diukur buah itu ketika di nilai rupiah itu cukup 300.000 untuk orang tua. Dan orang tua diamplopin kayak ya berapa? Orang tua diamplopin 500.000. Berapa itu berarti?
900. Anak-anak itu di bawah. Tetapi ketika hari izinnya cukup di rumah orang tuanya 3 hari mau pulang, anak 5 itu orang tua tidak tega melihat cucu-cucunya itu. Paling sedikit berapa? Anak 5, 100, 100 berapa? Berapa? 500. Melihat anak dan menantunya, kayak gimana? Udah, amplop itu 500. Udah berapa? Satu jam. Enggak cuma itu. Ini nak bawa beras 1 sak. Inilah ada roti 2 kaleng. Inilah ada kelapa. Ini di total yang dibawa beras, roti, pepaya dan lain sebagainya. Ini juga 500. 1.500.000 yang dibawa. Dihitung matematika, dia untuk berapa? Untuk berapa? Untuk 600. Nah itu, ini kan bisa ya. Nah ini punya selalu semuanya. Alhamdulillah, mantu, cucu sudah pulang, lega, saya gak ribet, gak repot, gak lelah, gak capek, Masya Allah. Jangan seperti itu ya. Itu cuma 1 tahun datanya di Jawa itu 1 tahun. Datang dengan 900, pulang membawa 1.500.000 dan meninggalkan sisa kewalahan orang tua. Di dalam itu juga gak banyak aktivitas, malah yang berbanyak kerjanya orang tua. Daripada jam 3 jam bangun, jam masak, tapi menang kemarin masih ada molor, masih ada tidur. Dan jam kemarin bayarnya cuma 200, anak datang bayarnya 300, betul lagi 100.000 orang tua itu berapa? Game, remon dari pagi sampai siang ke malam. Kadang-kadang paketan habis minta, ini paketanku habis, gak kita orang tuanya minta, ini paketan habis berapa? Sehari habis. Kenapa? Itu YouTube main ini, main itu dan sebagainya. Itu aja ketika dipanggil orang tua tidak segera datang. Itu aja. Ketika ada waktu-waktu kita itu minum main, kenapa kita tidak menjadikan orang-orang yang raja? Malah kita hiburan jadi ratu dan raja. Salah nggak ini? Jangan seperti itu, nah, jangan seperti itu. Kalau saat kita akan menjadi orang tua, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Sebab kita manfaatkan itu. Barang siapa yang terbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia punya banyak kesempatan untuk dikabulkan doa. 100 kita berdoa kepada paling tidak hitungan matematik itu meleset ada 1 atau ada 2 yang diterima dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tidak pernah dan miskin untuk berdoa dan malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sedikit pula kita punya kesempatan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sungguh-sungguh lagi. Maka perbanyaklah memohon, perbanyaklah berdoa lagi bulan suci Ramadan. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan waktu itu untuk berbaik doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa yang kalian inginkan di bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kalian, untuk orang tua kalian, lanjutkan dan laksanakan selagi ada kesempatan yang baik. Di situ ada waktunya doa. Lebih-lebih ketika kita safar, kita kan jadi musafir di situ, meninggalkan rumah, lebih-lebih ditambah itu doa pada bulan suci Ramadan, doa orang-orang yang musafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan itu. Barang siapa yang tidak mau dan tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya, Allah akan marah kepadanya. Perbanyaklah. Allah itu ketika dimintai suka dan senang sekali, tapi Allah tidak dimintai, Allah akan benci kepada orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan masuk memohon dan memohon Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rahimahullah, ini masih ada manfaatnya. Sekali lagi kita manfaatkan waktu yang kita punya semuanya, yang kita berbeda semuanya, tapi hasilnya berbeda. Waktunya sama kita miliki,
di pondok ini sama 24 jam, sama bangunnya, sama waktu jam tidurnya, sama waktu istirahatnya, sama waktu berangkat ke masjidnya, sama waktu pulangnya, tapi hasilnya berbeda-beda. Maka carilah semuanya itu hasil yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk diri kita yang istimewa ketika semuanya sama dan kita memiliki kelebihan untuk bisa mengalir waktu-waktu itu untuk bisa menjadi manfaat bagi diri kita masing-masing. Kurang lebihnya yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menawarkan kesabarannya. Amin. Ada nastaghfirullahaladzim subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta